Karena relatif kan cantik itu. Ya. Cantik itu bisa dipoles. Ya. Perawatan itu banyak. Tinggal kita milih harga yang berapa untuk bisa menjadi cantik. Tapi kepribadian itu tidak bisa dengan cara seperti itu. Saya itu berjuang betul-betul dari nol. Nol yang kecil loh, bukan nol besar loh. Dari nol yang sangat kecil sekali. Titik kita. Iya betul. Titik terendah pokoknya yang paling terendah. Gaji saya berapa? Hanya 50.000 bulan. sebulan. 50.000 bayangkan. Nah, kalau guru itu sebenarnya selalu dikenang oleh muridnya, Bu. Ya, guru baik, guru buruk itu selalu dikenang. Betul, ya. Kalau guru buruk itu dikenang dengan cerita-ceritanya. Iya. Kalau guru yang baik itu dikenang dengan ilmunya, perjuangannya, gitu kan. Iya. Memang lebih baik galak kali berbelit itu. Iya. Ya memang ada, saya tahu kok maksudmu siapa, aku tahu. Anu Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal menimba ilmu dari karakter seorang guru yang sangat berjasa. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, Bu. Ya. Nama saya Ibu Eti Suntarti. Saya di SMK Yosonegoro Magetan mengajar mata pelajaran fisika. Mungkin pelajaran itu adalah pelajaran yang paling tidak suka oleh semua siswa. Tidak hanya di SMK Yoso, tapi hampir semua sekolah, baik itu SMA maupun SMK. Yep. Saat ini saya sebagai pendamping di kegiatan rutin tiap tahun adalah penerimaan calon mahasiswa akti dari SMK Yosonegoro Magetan. Oke. Kalau bicara soal fisika emang benci, Bu. Nggak suka, Bu. Oke, Bu. Terus apa itu? Selamat Bu atas gelar Satya Lencananya. Terima kasih. Dari gubernur ya, Bu? Iya. Diberikan dari secara gubernur. langsung. Iya, disematkan langsung oleh Ibu Gubernur. Tapi itu surat petiannya langsung dari Bapak Presiden. Dari Presiden? Iya. Petiannya dari Presiden, disematkan langsung oleh kepala daerahnya masing-masing. Disematkan langsung oleh gubernurnya ya, Bu? Iya. Bu, karena orang hebat itu ciptakan orang hebat. Amin. 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 Mudah-mudahan. Amin, Bu. Anu Bu, apa itu kayak yang BTW ini catatan teman-teman. Iya. Banyak banget yang mau ditanyakan. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Harus bisa tuh, Bu. Iya. Oke. Mulai dari mana ini, Bu? Ya mana saja mau nut aku. Anu, katanya pengen nanya, kenapa kok membimbing anak-anak itu supaya masuk di akti itu kenapa sih? Gini, orang itu kadang berpikirnya sekolah SMK itu kan sekolah pilihan yang paling terburuk. Oke. Karena bisa kuliah. Gitu. Ya betul. Karena orang itu berpikir anak SMK itu pasti jadi kuli. Oke. Kuli bangunan, kuli pabrik dan kuli sebagainya. Selalu beranggapan dalam tanda kutip selalu yang terendah. Iya. Karena orang masih berpikir anak SMA lah yang akan selalu berhasil. Ya. Padahal selama ini kan tidak demikian. Contohnya anak saya sendiri. Nah, saya sendiri kan juga lulusan SMK. Oke. Tapi kenyataan juga bisa kuliah. Bahkan sekarang mendapatkan beasiswa sampai S3 di Taiwan. Taiwan. Ya, itu bukti nyata. Bukti ya nyata. Kan? Iya, Bu. Kemudian bukti nyata lagi di SMK Yoso. Oke. Sebenarnya di SMK Yoso itu sendiri banyak sekali siswa-siswa yang sudah berhasil dan menjadi orang-orang yang sukses. Cuman nggak tersorot gitu, Bu. Itu betul, cuma tidak tersorot dan mungkin siswa itu sendiri tidak mau menunjukkan kalau saya orang hebat. Iya, Bu. Karena orang hebat itu akan diakui oleh orang lain, bukan dirinya sendiri yang mengatakan hebat loh ya. Iya. Kalau dirinya sendiri mengatakan orang hebat itu salah, pasti orang lain yang akan mengatakan hebat. Kalau dirinya sendiri yang mengatakan hebat itu namanya orang sombong. Itu pasti. Orang sombong. Iya. Nah, Gimik, Bu. betul. Ada satu siswa yang saya selalu bangga itu atas nama Arifin, rumahnya Poncol. Itu lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2010 kalau 2010. tidak salah. Dari Berarti jurusan 13 TKJ. tahun yang lalu. Iya, dari jurusan TKJ. Itu sekarang menjadi orang yang sukses di Surabaya dengan gelar S2-nya dari perguruan tinggi yang sangat terkenal, dari perguruan tinggi Universitas Ciputra. Universitas Ciputra itu kan perguruan tinggi yang mahal di Surabaya karena per semesternya saja 18 juta. Yang kedua, saya punya anak didik yang namanya Agung. Itu rumahnya Baron, lulus tahun 2001. 2001, Bu. Ya, 2001 bersamaan dengan 2001 dan 2021 loh ya. Iya. 2001. 22 tahun yang lalu. Ya. Kalau Arifin tadi kan 2010 kan. Ya. Lebih dulu yang Agung kan 2001. Iya.
tahun 2001 lulus itu sekarang sudah menjadi seorang perwira. Perwira. Ya, pada lulusan SMK lo ya. Lulusan SMK. Nah, kita lihatnya lulusan SMK-nya loh. Iya. Dengan lulusan pada tahun itu 2001, sekarang sudah leda, itu sudah luar biasa. Iya. Pada perjuangan Agung itu untuk sampai lulus SMK saja sudah luar biasa. Makanya kenapa saya berusaha untuk meminta, mengharap ke semua siswa untuk ikut akti itu kenapa? Karena akti itu adalah sekolah gratis, Iya. asrama gratis, seragam gratis, Makan. antar jemput gratis, makan gratis, bahkan Uang saku. dapat uang saku. Tiap bulannya 500.000 di tahun pertama. Tahun pertama. Di tahun kedua 3 juta. Berarti kalau anak itu lolos di akti, kan dia sudah tidak berpikir lagi Enggak. dari biaya, dari akomodasi, transportasi, bahkan masa depan. Iya enggak? Iya. Tidak dipikirkan kan? Iya, Bu. Nah, kenapa tidak dipikirkan? Karena begitu lulus dari akti, secara otomatis dia akan menjadi pegawai atau karyawan tetapnya di PT Temin. PT Temin adalah perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Makanya saya selalu mendorong, mewajibkan, memohon, mengharap agar siswa itu mau ikut seleksi, walaupun kenyataannya masih kurang. Menurut Bu Eti ya, dengan jumlah siswa kelas 12 itu 600 sekian, yang mendaftarkan cuma 50 sekian. Iya. Bisa dihitung berapa persennya? Dan itu aja udah banyak yang nggak niat. Nah, itu aja tidak ada yang lihat karena paksaan kan? Iya. Nah, karena paksaan. Tuh, makanya saya setiap tahun selalu apa ya? Ya memaksa. Saya memang memaksa. Kamu sendiri kan sudah tahu, saya memaksa kan untuk masuk ke akti. Iya, Bu. Walaupun akhirnya kan alhamdulillah kami yang lolos, ya enggak? Alhamdulillah. Nah, makanya karena itu jawabannya di situ. Karena masuk akti itu sudah membuktikan dan menunjukkan masa depan yang sudah jelas dan cemerlang. Pasti. Amin. Amin. Ya. Oke. Oke, Bu. Terus kan Bu, kan Bu Eti juga udah tahu cerita-cerita saya yang dulu lah. Ya. Nah, itu loh, Bu. Ya. Nah, kan sejak udahan yang itu toh, Bu. Ya. Nah, itu kayak kalau saya itu fokus mengembangkan diri. Ya. Nah, jadi sebelum berangkat nanti ke Jakarta, saya pengen bertemu orang-orang hebat toh, Bu. Ya. Menimba ilmu Ya. banyaknya. Betul. Buat pegangan di sana gitu. Ya, betul. Salah satunya lewat jenengan. Amin, alhamdulillah. Oke. Terus ini izin merekam ya, Bu. Soalnya Ya. mau share di YouTube biar orang lain itu juga tahu wawasannya. Ya. Boleh ya, Bu ya? Boleh. Oke. Terus apa itu saat itu kan saya kayak bilang gitu. Pas wis iki aku bakal dadi wong sing luwih apik gitu loh, Bu. Ya, Ke harus. yang sana. Ya. Nah, itu. Nah, ini salah satu buktinya. Ya. Salah satu usaha saya buat saya bisa Membuktikan. menjadi Ya. lebih baik. Saya Ya. nggak sampai nanti saya nggak akan pacaran. Langsung aja gitu. Kalau kenal langsung. Sangat setuju. Nah, gitu, Sangat Bu. setuju ya. Ya gitu loh, Bu. Yang penting kan harus hati-hati. Iya. Harus hati-hati memilih perempuan calon pendamping. Iya. Karena pernikahan itu adalah kalau bisa sekali seumur hidup. Iya. Tidak harus cantik loh ya. Kalau Tidak harus itu insya cantik Allah loh. ya, Bu ya. Karena cantik itu kan bisa dilihat dari mana saja. Mm-mm. Karena relatif kan cantik itu. Iya. Cantik itu bisa dipoles. Siap. Tapi kalau kepribadian itu tidak bisa dipoles. Siap, Bu. Makanya cari yang punya kepribadian yang bagus, attitude-nya juga yang bagus. Karena cantik itu sekarang tempat apa itu memanjakan diri, Heeh. perawatan itu banyak. Tinggal kita milih harga yang berapa untuk bisa menjadi cantik. Tapi kepribadian itu tidak bisa dengan cara seperti itu. Oke. Terus kayak gini, Bu. Hmm. Apa itu yang mau saya tanyakan itu selama apa cerita ya, Bu? Ya. Cerita masa lalu ya, Bu. Hmm. Selama berarti dari nol. Ya. Dari nol sampai sekarang itu kayak apa aja sih perjuangannya gitu loh, Bu? Oke. Berarti itu dulu masuk di Yoso. Kalau Ya. dikatakan berjuang ya, Oke. saya itu berjuang betul-betul dari nol. Nol yang kecil loh, bukan nol besar loh. Dari nol yang sangat kecil sekali. Titik gitu aja. Iya betul. Titik. Titik terendah pokoknya, iya paling terendah. Saya masuk ke SMK Yoso itu tahun 1996. Berarti kan kurang lebih sudah 28 tahun. Oke. Pertama kali berarti masuk ke Yoso itu masih kuliah pada waktu semester 7. Semester tujuh. Dengan Ya. perjuangan naik bis karena belum punya motor. Motor cuma satu dipakai Kuliahnya suami. di mana, Bu? Di IKIP PGRI Madiun. Oh ya. Suami cuma punya motor satu,
dipakai untuk suami saya. Nah, saya setiap hari berangkat diantar suami, pulang naik bis. Gaji saya berapa? Hanya 50.000 bulan. sebulan. 50.000, bayangkan. Dari itu. Iya, dari ngajar itu 50.000. 50.000 itu dipotong 5.000 untuk simpanan wajib, ditabung. Berarti tinggal berapa? 45.000 kan? 45.000 itu dipakai untuk beli bis tiap hari, tidak cukup. Jelas toh? Orang 45.000. PP berapa, Bu? PP pada waktu itu. itu kalau tidak salah sekitar 500. Hah? 500 rupiah. Oh, rupiah. Rupiah. Heeh. Sekarang kamu hitung sendiri. Dalam 1 bulan. 1 bulan 500 rupiah. Heeh. Iya toh? Heeh. Hitung berapa 1 bulan? 150. Nah, pada uangnya berapa? 45. 50. Oh iya, 45 kan? Nah, 150. Tinggal tapi, 30. Nah, tapi saya tinggal jalani aja, tidak apa-apa. Orang luar itu tidak akan pernah tahu di dompet kita ada uang berapa. Yang penting kan kita keluar dari rumah pakai seragam, dandan cantik, pakai sepatu, nyangklong tas, orang lihat tidak pernah tahu. Oh, di dalam tasnya tidak ada uang, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang penting kan kita dilihatnya kan bekerja. Iya, Bu. Itu loh. Makanya kalau bekerja di awal seperti siswa-siswa yang baru lulus, saya selalu menyarankan di awal lulus itu jangan memilih pekerjaan. Kenapa? Karena sebagai pemula. Iya, iya. Paham. Tapi apa yang ada, jalani dulu sebagai batu loncatan. Kalau belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya, ya toh? Siswa kan punya keinginan toh. Ya. Oh, saya pengennya bekerja di ADM. Tapi kan belum tentu kan semua masuk ke ADM Belum dengan tentu. sistem yang seleksinya seketat itu. Mungkin baru bisa di tempat yang lain. Tidak apa-apa, jalani aja sambil menunggu kesempatan bisa masuk ADM atau di tempat perusahaan yang lain yang sekiranya sesuai yang diharapkan. Iya. Makanya saya berulang kali mengingatkan ke anak-anak itu, pemula jangan terlalu banyak pilihan, tetapi jalani dulu yang ada sambil mencari yang lebih baik. Kalau di awal itu sudah banyak pilihan, itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Begitu juga berarti seperti itu dulu, jalani aja. Yang penting saya bekerja dengan gaji yang segitu. Lama-lama kan juga naik sendiri. Iya. Alhamdulillah di tahun 2003 berarti diterima pegawai negeri dan penempatannya juga di situ sampai sekarang. Dan insya Allah kalau diberi umur panjang masih 10 tahun lagi saya pensiun. Dan rencananya nggak mau pindah, Bu? Oh enggak, saya di situ saja. Ciptakan orang-orang hebat dari situ ya, Bu? Betul. Oke, siap. Betul. Padahal kalau orang luar lihat itu kayak sekolah kita kan buruk namanya. Betul. Ya. Tapi itu kan ya namanya sekolah, Anggapan, kan banyak ya. siswa. Ya, Terus betul. kan ada yang hebat juga. Betul. Tapi orang lain kan lihatnya dari sisi buruknya. Betul. Padahal kan nggak semuanya gitu. Nah, ini juga untuk memulihkan nama sih, Pak. Ya, betul ya. Terus dari situ berarti bekerjanya terus gimana, Bu, peningkatannya? Saya tuh sebenarnya punya keinginan. Saya sederhana saja sebenarnya. Saya tuh ingin menghadirkan alumni-alumni dari SMK Yoso yang berhasil sebagai motivator di sekolah kita sendiri. Iya, paham. Kita tidak usah mengundang motivator dari luar, itu bayarnya larang loh. Iya toh, mahal itu, 1 jam aja berapa juta. Nah, karena kita mendatangkan alumni kita yang sekiranya sukses menurut kita loh ya. Sukses itu kan relatif. Tapi menurut kita sukses. Saya pengen mengundang orang-orang yang seperti itu biar kasih motivasi ke anak-anak, ke teman adik kelasnya. Oh, ternyata dari lulusan Yoso itu bisa loh seperti ini. Sebenarnya kalau kita tuh mau menelusuri alumni loh ya, banyak dari Yoso itu yang sukses. Tidak hanya yang 2 siswa yang disampaikan Betty tadi, banyak sebenarnya. Tapi cuma tidak terekspos, tidak tersorot oleh media. Iya, itu loh masalahnya. Cuma orang-orang itu hanya berpikir Yoso itu dalam tanda kutip pasti bocah nakal. Nah, padahal kan hanya beberapa toh. Hanya beberapa. Dari 1.890 siswa yang nakal hanya 10 anak. Tapi 1.950 anak ketot kan? Ketot. Iya enggak? Iya. Tetapi 1 siswa Sunarwan mendapatkan perunggu tingkatnya nasional. Itu lomba apa? TP itu apa ya? Anak TP itu saya enggak begitu paham. LKS mungkin? LKS ya, LKS tingkat nasional kan dia kan dapat juara 3. Tapi kadang itu hebat loh, tingkat nasional loh ya. Indonesia tuh, Bu? Nah iya tingkat nasional. Tapi kadang tetap tidak dilihat. Iya, yang dilihat yang buruk-buruk itu. Betul.
Itu loh. Tetap yang dilihat itu yang buruk tadi. Celahnya di situ. Iya. Jadi Sunarwan itu hanya dilihat selama 1 bulan kebaikannya, prestasinya. Itu yang tahun kemarin itu, Bu? Iya toh. Oh iya. Tahun kemarin atau tahun ini kan belum Oh mulai. iya, tahun Baru kemarin. nanti siapa yang David. ikut? Ya David itu nanti. Nah, Semoga betul, bukan dia juga lolos. Yang Sunarwan ini juara 3 tingkat nasional, dapat perunggu kan? Ini hanya dilihat orang, disorot orang. Itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Oh, Yoso ada yang menang. Hore 3 bulan. habis. Habis kan? Keterangin habis. Nggih. Tapi yang tanda kutip tadi Nggih. selalu diingat selamanya. Itulah Celah untuk menjatuhkan. betul. Karena yang jelas kebaikan Yoso itu sebenarnya dihadirkan juga oleh siswa itu sendiri. Iya. Keburukan Yoso juga dihadirkan oleh siswa itu sendiri. Dalam arti apa? Yoso bisa dikatakan baik karena corongnya dari siswa. Siswa kalau mau keluar menyampaikan yang baik, orang luar juga akan menilai baik. Iya. Tapi kalau siswa di luar ngomongnya Yoso itu buruk, karena orang luar itu juga tidak tahu taunya dari siswa, Iya. juga akan menilai buruk juga. Makanya harapan saya siswa sebegitu banyaknya, ayolah ini lembaga kita. Nah. Sampai kapanpun kamu lulus tetap butuh lembaga kita. Kamu mau apa itu legalisir, mau ngurusi apa-apa pun kan kembali ke sekolah kita. Iya. Ngomong kan sama energi yang dikeluarkan. Itu harusnya kan ngomong yang baik-baik. Kalau buruk biarlah kita sendiri orang dalam yang tahu. Iya. Kita telan, kita telan hanya untuk orang-orang dalam. Tapi kalau kebaikan kita share keluar biar semua juga tahu. Iya. Caranya harusnya seperti itu. Harusnya. Tapi kan kenyataannya seperti ini. Ini juga Itu sih. loh. Makanya. Tapi kalau apa itu melihat guru-guru ya, Bu ya. Ya, Mohon maaf nih, Bu. ya. Kalau melihat guru-guru itu kayaknya yang bener-bener gitu ya, Bu. Ya, ya baru berarti ini sih, Bu. Bener apa? Bener kayaknya nyerani. Satu. Gak boleh Satu ya, Bu. nyerani. Satu ya. Kalau yang dua kayak bener-bener kayak muridnya ditekan harus ke atas itu loh, Bu. Nah, kalau kan yang dulu itu tahu sendiri lah, Bu. Nah, ada yang jelek itu loh, Bu. Iya. Gitu, Bu. Iya. Nah, kalau guru itu sebenarnya selalu dikenang oleh muridnya, Bu. Ya, Guru betul. baik, guru buruk itu selalu dikenang. Betul, ya. Kalau guru buruk itu dikenang dengan cerita-ceritanya. Iya. Kalau guru yang baik itu dikenal dengan ilmunya, perjuangannya, gitu kan, Bu. Iya. Kan ilmu nggak harus teori, materi dan teori itu. Iya. Bu. Bisa juga kayak yang sifatnya yang diturunkan, terus kayak nasihat-nasihatnya Iya, itu kan betul. bisa. Iya, Nah. sebagai motivasi. Nah, itu kan ada tuh, Bu. Iya. Nah, kalau pesannya buat guru-guru yang kurang baik itu gimana, Bu? Coba gini kalau saya tuh, ini sering kali saya sampaikan pada waktu rapat dinas. Kuncinya cuma satu kok. Punya rasa handarbedi ke lembaga. Rasa apa, Bu? Handarbedi. Apa itu? Handarbedi itu saling memiliki Ya. keterkaitan lahir dan batin. Iya. Tidak hanya di situ hanya sebagai tempat mencari nafkah. Iya, siap. Tapi punya rasa, oh kalau sekolahan ini buruk, saya ikut terbawa. Kalau sekolahan ini jelek, saya ikut terbawa. Kalau sekolahan ini tidak dapat siswa, saya dapat imbasnya. Jadi setiap kegiatan apapun, saya tuh selalu menyampaikan setiap rapat. Monggo lah kita tuh saling handarbani. Kenapa? Karena inilah tempat ladang kita mencari nafkah di sini, dapat gaji dari sini biar barokahi. Ya maaf ya, kalau statusnya BTI di situ kan sebagai pegawai negeri. Iya. Seandainya terjadi terburuk, Yoso tidak dapat murid, saya tidak ada masalah. Saya akan dikembalikan ke dinas kan? Iya. Saya dikembalikan ke sekolah negeri. Iya. Tapi untuk teman-teman yang statusnya GTT, kan yang di Yoso itu yang statusnya DPK kan hanya 12 orang. DPK itu yang apa? Negeri. Pegawai negeri yang diperbantukan di swasta. Bu Eti, Pak Pari, Bu Warsini, Pak Heri, Pak Marno, Bu Asri, Bu Wiwi, Bu Nur, Pak Pras, Pak Budi, Bu Sriwati, sama yang satunya Pak Heri. Tadi saya sebutkan belum Pak Heri? Tuh, Lupa. 12. Intinya 12. Iya, 12 orang. Oh, Bruni. Oh, 12 Bruni. orang. Iya, 12 orang. Yang lain tuh semuanya guru GTT. Itu. GTT itu apa kayak? Bacaan? Sukuan. Iya. Oh, sukuan. Iya, kalau dulu sukuan. Coba ini kan pegawai tetapnya Yayasan Yosonegoro kan. Oke. Itu loh. Nah, yang lain itu masih guru yayasan. Kalau saya kan satunya pegawai negeri. Jadi seandainya terjadi terburuk di sekolahan itu, saya dikembalikan ke
sekolah negeri. Ya makanya monggo kita punya rasa sayang Handar Beni. Kalau punya rasa Handar Beni, maka akan punya keterkaitan antara siswa dengan guru. Dia akan menganggap siswa adalah anaknya kedua, anak kedua. Siswa juga akan menganggap kita ibu kedua. Iya. Gitu loh. Karena saya sering kan cerita di sekolah. Kalau barang gini ya, saya kan sering ngobrol dengan bapak ibu guru. Omah mungkin diparing cacah ora aneh sih marani. Nah itu rumahku orang sepi nih. Saya yang terakhir tahu itu. Iya. Saya sampai gitu. Ya caca lah nenggon aku sampai jam 11 bengi, jam 10 bengi. Nggon aku sepi. Loh, padahal kamu tahu sendiri kan, Bu Eti itu kalau di sekolah terkenal apanya? Super galaknya. Tapi kenyataannya iya enggak? Kenyataannya anak-anak juga ke sini enggak ada sepinya. Malah suka ke sini. Lah iya. Makanya itu loh, makanya ya monggo lah masalah penilaian itu kan masing-masing. Kalau saya tuh enggak masalah mau dinilai guru galak, guru ABCD enggak masalah. Karena tugas saya, kewajiban saya hanya ingin anak-anak saya lulus mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kalau bisa kuliah ya alhamdulillah. Kalau tidak ya bisa bekerja. Salah satunya seperti kamu ingin mengantar ke kampus akti. Itu adalah target tahun ini. Setiap tahun selama ada penerimaan akti. Gitu. Dan alhamdulillah tahun adalah pecah rekor 3. karena 3 siswa bisa lolos. Itu sudah memuaskan. Luar biasa. Terbayar sudah apa ya? Perjuangan besok tes hari ini baru diberitahu, besok MCU hari ini baru ditahu. Keriuhan, iya, keriuhan selama ini terbayar lunas. Dan itu posisinya Bu Eti habis operasi. Kan? Iya, habis operasi, bayangkan. Nah, antara ingin lari ke sekolah tapi tidak kuat, tapi pikiran di sekolahan karena siswa dalam keadaan tes. Di rumah juga nggak bisa tenang. Betul, di rumah nggak bisa tenang. Apalagi yang MCU udah angkat tangan, pun nggak bisa BAB. Itu saya ya Bu. Itu saya itu sudah saya udah aduh stres aku kok bisa, makanya saya jangan sampai pulang aku gitu. Nah, akhirnya kan kamu dapat mendapat hasilnya kan ya, iya itu adalah perjuangan yang luar biasa gitu loh. Iya Bu. Ngimpi tak Yan? Ngimpi Bu. Iyalah. Iya Bu. Oke, terus apa itu kalau ngomong guru galak pendek ya Bu ya? Ya. Kan kayak Bu Eti ini galak tuh Bu. Iya. Tapi saya malah siswanya dekatnya sama Bu Eti. Iya. Sebenarnya itu kan metode dari gurunya pribadi. Ya. Gimana caranya mendekatkan diri ke siswa. Iya betul. Kan lebih baik guru yang galak tapi bisa berkomunikasi sama siswanya daripada guru yang kelihatannya santai tapi cuek. Betul. Ya tuh Bu. Iya betul. Nyatanya kan banyak guru-guru yang kayak diomong anak-anak itu ngomongnya guru ini enak. Ya. Tapi kan nggak ada kedekatan secara pribadi. Betul. Iya, saya tahu itu. Iya tuh Bu. Iya betul, saya tahu. Nah, kalau guru yang galak itu kan kayak biasanya nggak ngomong bete Bu. Iya, ngomong saya juga ada apa-apa. Kalau semuanya gitu ya Bu. Iya. Nah kalau galak itu kan biasanya bisa nyari tahu ini siswanya kenapa tuh. Iya. Apa sih? Kok siswa ini bolos atau gimana itu kan biasanya lebih bisa berkomunikasi gitu loh betul. Bu. Daripada guru yang cuek-cuek kan Banyak masa bodoh. Iya. Nah, banyak. Kan lebih baik guru yang galak tapi peduli daripada yang santai enak tapi enggak peduli. Iya. Iya, tapi betul. Karena kalau saya sendiri gini, kalau saya secara pribadi ya, kalau saya jadi wali kelas, saya memang berusaha mendekatkan diri dengan anak-anak. Selalu mencoba mendekatkan. Kenapa? Karena saya menganggap anak-anak saya itu adalah anak saya sendiri. Dan saya sudah menyampaikan ke anak-anak, kamu mau tidak mau, senang atau tidak senang, kamu adalah anak saya. Iya. Dan kamu senang atau tidak senang, kamu harus mau menganggap saya sebagai ibu kamu. Begitu juga dengan saya. Iya Bu. Harus mengakui kalau saya itu ibu kamu. Iya Bu. Terus Gitu. Nah, dengan cara seperti itu, kan kita bisa tahu. Kita rangkul. Anak itu kan seperti anak kita sendiri. Dalam arti rangkul itu gini. Kalau ada kesalahan kita tegur. Tetap itu Bu. Tetap harus itu. Tempeleng juga. Denda iya. Kelasnya Bu itu tidak masuk dendanya 50.000. Iya 50.000 sekali tidak masuk 50.000. Nanti kelas 3 dendanya 100.000 sekali tidak masuk. Sanggup kurang minggu. Iya loh. Tapi saya berusaha mendekatkan anak-anak. Saya rangkul. Kalau memang dia berprestasi, kita kasih aplaus. Biar semangat. Biar semangat.
Tapi kalau pada waktu dia terpuruk, kita rangkul. Ada apa? What happened? Betul. Karena saya gini, setiap kali ketemu dengan anak-anak, saya selalu menanyakan, ada masalah apa kamu saat ini? Dan itu hanya diketahui oleh siswa itu sendiri loh dengan Bu Eti. Caranya gimana? Setiap kali saya masuk ke kelas di awal, itu anak-anak saya kasih kertas. Tulis di sini. Setelah itu lipat. Serahkan ke Bu Eti. Apa yang ditulis di situ? Permasalahan yang saat ini dihadapi. Ternyata apa? Di luar perkiraan saya. Ternyata anak-anak itu 70-80% adalah anak-anak yang bermasalah. Masalahnya dalam Ya keluarga. oh keluarga Masalah dengan keluarga. internal. Iya. Kenyataannya anak-anak itu kan sebenarnya kalau kita mau menelusuri loh ya, banyak yang orang tuanya tidak di rumah, bekerja keluar. Ya. Entah itu keluar negeri, keluar kota, itu banyak seperti itu. Sehingga anak-anak itu ikut Pak Poh, Bule, Mbak. Nenek, iya, seperti itu. Nah, kalau ikut orang-orang yang seperti itu, mohon maaf, kadang kan pemantauannya kan kurang, pengawasannya kurang. Kasih sayangnya Mau iya kasih sayang apalagi, kurang. mau menegur takut salah, dibiarkan arahnya kemana-mana. Serba salah. Nah, iya enggak? Mm-mm. Gitu loh. Makanya kalau yang saya telusuri selama ini itu kasusnya seperti itu. Ya untungnya saya itu pegang kelas industri. Iya. Jadi anak-anak itu bisa terkontrol. Terkontrolnya apa? Karena dia mau bolos. Kan nggak enak sama teman yang lain karena yang lain itu tertib. Oh iya iya. Iya kan? Iya, dapat. Tapi kalau kelas reguler ya mohon maaf. Kadang wali kelas juga tidak peduli. Anaknya bermasalah pura-pura tidak tahu. Itu kan banyak seperti itu, gitu loh. Sebenarnya anak-anak itu gampang kok. Diajak duduk, dua berdua, biar yang lain tidak tahu. Kita tanya, ada masalah apa? Gitu loh. Dia akan bercerita, gitu loh. Kalau itu yang selalu saya lakukan, kenyataannya apa? Sehingga anak-anak itu juga menganggap saya sebagai orang tua. Makanya siswa-siswa yang sudah lulus sekian tahun itu pun tetap kesini karena menganggap saya sebagai orang tua. Tetap silaturahmi. Iya, itu loh. Makanya harapan saya sebagai sama-sama guru ya, sama-sama wali kelas ya, mohonlah kedekatan dengan anak didiknya, biar tahu sebenarnya apa yang dihadapi oleh Anak tersebut. anak-anaknya, gitu loh. Emang lebih baik galak tapi peduli sih. Iya. Ya memang ada, saya tahu kok maksudmu siapa, aku tahu. Aduh. Ya memang untuk kepedulian itu kadang ya memang itu tidak bisa dipaksakan karena itu adalah bawaan dari diri sendiri loh. Tidak bisa pura-pura mendekat ke siswa, itu tidak bisa kata adalah sudah tabiat perilaku watak. Dari sononya. Iya, tidak bisa kalau pura-pura mendekat. Aku pura-pura mendekat lah, sok dekat dengan siswa dan sebagainya. Malah aneh gitu. Iya, dan saya paling tidak senang. Putus. Mohon maaf ya, saya paling tidak senang kalau ada siswa itu tidak bisa sopan ke guru. Dalam arti gak iso boso. Kalau memang tidak bisa boso kromo, pakailah bahasa Indonesia. Jangan sampai ke siswa itu, ke guru itu ngoko. Tapi kadang kan maaf ya, kan ada guru siswanya gak boso ditanggepi. Oh iya paham. Jadinya kebiasaan. Jadi kan guru muridnya gak boso nih gurunya jawab, nanggepi, tetap ngobrol disembung. Ya ndak pas kan? Ya kita bukannya gila hormat ya loh ya, tapi kan bagaimanapun juga itu adalah number one. Yang kedua, bagaimanapun juga Bapak Ibu guru adalah orang yang lebih tua dan yang harus dihormati. Kalau memang tidak bisa bahasa Jawa dengan kromo halus, pakailah bahasa Indonesia biar tidak salah ngomong. Tuh loh, saya paling benci. Jujur saya kalau ada siswa tidak bosok, tanganku gatel, tapuk, pok. Ya memang saya nggak bisa kalau seperti itu, gitu loh. Nggak bisa aku pokoknya, gitu loh. Berarti pernah ini ke guru yang lain seperti itu. Enggak ya Bu? Iya. Ayo ke siapa? Kayaknya ke Guru olahraga biasa nih. Enggak Bu. Siapa? Kayaknya ke Bu Beta, Bu Beta. Kayaknya guru-guru yang muda. Iya dah, dianggap koncone terusan. Iya, sebenarnya itu juga kesalahan itu. Lah iyalah, salah, itu salah. Bagaimana juga Nggak patut ditiru. Iya, walaupun selisih usianya mungkin tidak terlalu jauh, mungkin seusia mbakmu, tapi bagaimana juga kan tetap lebih tua dari kamu dan dia adalah seorang guru. Kalau di luar mau seperti itu monggo lah, tidak apa-apa. Tapi kalau masih di lingkungan sekolah, pakai seragam itu kan
bukan pada tempatnya, gitu loh. Nggih, monggo. Padahal itu setiap rapat itu selalu saya bahas. Mohon Bapak Ibu guru yang sekiranya ngobrol dengan siswa kok pakai bahasa yang tidak sopan, jangan ditanggapi. Terus sering saya sampaikan sebenarnya, tapi ya kadang ya maaf, ada guru yang pengen dekat dengan siswa dengan cara seperti itu, saya tidak tahu. Tapi kalau saya tidak bisa seperti itu. Itu aneh sih, Bu. Ya, lo ada kan guru Ya, seperti itu. Dia berusaha mendekat dengan siswa tanpa berbahasa yang sopan pun ditanggapi, gitu loh. Cuman jadinya kan kebiasaan. Iya, akhirnya ya buruk kalau dilihat orang. Iya, saya pernah ditendang Pak Edi, Bu. Nah, iya harus, nggak apa-apa, memang salah ya harus tendang. Konongan berarti ya tak tapok malahan, ada tendang. Pakai sepatu malahan. Ada. Oh iyalah, aku ke sepatu. Pesannya dari Pak Edi dulu. Ya. Saya lupa ya. Yang pertama, kalau udah bekerja, buka rekening baru. Punya target dulu. Oh, target kedua saya ingin beli rumah, beli motor. Makanya agenda kan itu kamu tulis. Dicatat gitu. Iyalah, biar nggak lupa. Kita bisa membedakan loh ya. Mana yang benar-benar teman, mana yang hanya sebatas teman. Yang poin nomor 2 itu. Ya. Poin nomor 2 itu kan finansial itu adalah kondisi utama, paling utama. Ya. Dalam rumah tangga. Iya, betul. Ternyata finansial itu ngaruh sama anak. Betul. Ya, ikut itu ngantar pupuk, ikut tetangga saya itu, Bu. Itu dari pagi sampai sore dikasih 20.000. Astagfirullahaladzim. Kok tega no lae. Ya, itu pulangnya doan tangan gue. Ngapa, Bu? Asli ngapa, Bu? Kok tega meneng lae. Juga, Bu. Saya itu ngalami, karena saya itu juga bukan dari keluarga yang mampu. Saya itu keluarga yang sangat tidak mampu. Bahkan kalau saya mendengarkan cerita teman kamu tadi, saya itu hampir seperti itu. Cuma saya tidak dibully, tapi saya disisihkan. Jangankan gelem dimori, wong nyawa kayak kasarannya mau. Saya deketi, tak obrol tidak mau. Karena saya itu punya penyakit gatal yang menular. Kenapa? Karena saya itu keluarga yang tidak mampu. Kalau kita di bawah ya ada apa-apa lah, orang berubah seperti itu kita terima. Karena emang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya betul, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita terima. Oke, terus yang amanah ketiga, carilah istri yang bekerja. Iya, betul. Karena kita mau jujur atau enggak ya, orang yang berada di kampung itu akan selalu dipandang oleh orang, terhormat oleh orang. Itu bukan karena etiknya, tapi karena finansial. Iya, benar-benar. Carilah istri yang bekerja. Di luar pun orang kan menganggap beda loh. Oh, istrinya Pak Ran bekerja atau tidak? Alhamdulillah bekerja. Ada tidak yang menanyakan gajinya berapa? Tidak ada. Tapi dia kan statusnya yang. Iya betul, statusnya.